Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naswa Aciala Pratnya Azahra, NIM 20210510191 dari kelas B akan menjelaskan beberapa jawaban dari pertanyaan yang ada di My Class. Yang pertama yaitu apa hukum melakukan pemberontakan dalam Islam menurut para ulama. Jadi perlu dicatat bahwa pertama, para ahli hukum muslim klasik tidak secara langsung mengemukakan pertanyaan spesifik kayak apakah pemberontakan diperbolehkan dalam Islam. Jadi tidak ada jawaban langsung atau mudah yang diberikan oleh para ahli hukum bagi pertanyaan itu. Kedua, Abou el-Fadl dalam karya pionirnya di bidang pemberontakan dalam hukum Islam berulang kali menegaskan bahwa aturan-aturan hukum Islam tentang pemberontakan telah diabaikan dalam keilmuan orang luar maupun keilmuan orang dalam modern. Namun, dalam sedikit diskusi terkait persoalan ini dalam literatur barat, beberapa cendekiawan terkemuka sudah memberikan jawaban yang cukup jelas dan sederhana, namun berbeda dengan yang dijelaskan oleh para ahli hukum muslim klasik. Fazlur Rahman mengklaim bahwa hukum Islam melarang pemberontakan hampir dalam semua kondisi. Dengan demikian, dia menambahkan bahwa jika ada hukum tentang protes sosial atau politik terhadap pemerintah dalam Islam, ahli hukum muslim, dia menegaskan kembali melarang semua pemberontakan melawan aturan-aturan yang sudah mapan. Nah, namun agar lebih jelas lagi, sebagai contoh, saya akan memaparkan beberapa kasus. Yang pertama itu kasus di mana jika kepala negara memenuhi 10 kewajiban terkait posisinya yang dijelaskan oleh para ahli hukum dan menegakkan keadilan, dalam kasus ini tidak diragukan lagi para ahli hukum sepakat bahwa tidak perlu adanya pemberontakan, sekalipun kepala negara mendapatkan posisinya melalui kudeta. Karena memberontak terhadapnya, kata para ahli hukum, akan menyebabkan fitnah, pertumpahan darah, ketidakstabilan, dan juga kekacauan publik. Yang kedua, itu kasus di mana jika kepala negara murtad dari Islam, yang mana para ahli hukum di sini sepakat bahwa khuruj memberontak terhadap kepala negara dalam kasus seperti ini adalah wajib, sebagaimana dijelaskan Rashid Ridho. Yang ketiga, itu ada kasus di mana jika kepala negara memerintahkan para muslim untuk melakukan dosa atau melakukan sesuatu yang benar-benar bertentangan dengan syariah. Menurut Abou el-Fadl Hanafi, sebagian ahli hukum mazhab Syafi'i dan Maliki memperbolehkan pemberontakan melawan kepala negara berdasarkan perintah Islam. Tidak ada kepatuhan dalam dosa. Selain itu, Ridho menegaskan bahwa memperbolehkan suatu tindakan yang larangannya disetujui dengan secara bulat, seperti zina, minum minuman keras, dan pembatalan hudud atau larangan Allah adalah tindakan kafir dan murtad. Oleh karena ini, Ridho di sini menghubungkan kasus ini dengan yang kedua yang tadi. Dengan kata lain, pemberontakan dalam kasus ini menurut dia adalah wajib. Jadi dapat disimpulkan dari kasus-kasus yang sudah saya jelaskan bahwa para ahli hukum tanpa syarat memperbolehkan pemberontakan terhadap penguasa jika pertama muslim diharuskan untuk mematuhi suatu perintah yang bertentangan dengan syariah, dan juga yang kedua jika penguasa tidak melindungi agama dan juga kepentingan muslim. Yang kedua yaitu pertanyaan apa yang termasuk kategori terorisme dalam Islam. Jadi menurut ahli hukum muslim klasik, pelakunya ini mengincar warga sipil yang tidak berdosa, yang mana tidak melakukan kesalahan apapun terhadap mereka, meskipun pelaku teroris zaman sekarang ini sama-sama memiliki kekuatan dari segi senjata yang dipergunakan atau jumlah orang dalam kelompok. Mereka ini menyerang korban dengan secara diam-diam
di mana korban terorisme ini diserang dalam keadaan tidak berdaya, dan beberapa ulama modern juga telah menambahkan seperti penculikan, sabotase, kejahatan terorganisir, perdagangan obat terlarang, peledakan bom, serta pembajakan pesawat terbang, kereta api, dan sebagainya. Nah, yang ketiga, pertanyaan ketiga dan juga yang terakhir adalah apa hukuman teroris menurut Islam? Jadi hukuman para pelaku teroris yang hanya mengintimidasi korban tanpa menyebabkan kerugian lain adalah pengasingan atau pemenjaraan, yang mana menurut mayoritas ahli hukum atau salah satu dari 4 opsi hukuman yang dipilih oleh hakim menurut mazhab Maliki, yaitu digantung, dipotong tangan dan kaki di sisi berlawanan, atau diasingkan atau dipenjara, yang mana artinya tindakan intimidasi sudah merupakan kejahatan yang dihukum berat berdasarkan hukum Islam. Itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.